Dan untuk materi selanjutnya telah hadir bersama kita ya Bapak Dardityo Santoso ya selaku Direktur DND Sport ya. Selamat pagi Pak Dardityo. Selamat pagi Pak Marsianus Raga. Ya, selamat bergabung ya. Pak Dardityo akan menyampaikan beberapa materi yang tentu tidak kalah menariknya ya. Kalau tadi sesi pertama kita berbicara tentang bagaimana regulasi ya. Dan ini yang menarik juga berkaitan dengan bagaimana pengalaman-pengalaman Pak Dardityo pada saat mengorkestrasi ya, bagaimana menyelenggarakan sebuah event-event. Tentu pengalaman-pengalaman yang sangat banyak ini ya, baik berkait dengan perencanaannya, organizing ya, mengontrol acara olahraganya, dan juga mungkin berkait dengan perkembangan-perkembangan teknologi dalam kaitan dengan sport events ya. Ya kita harapkan mudah-mudahan ini bisa memberikan insight kepada teman-teman yang lain ya, kepada semua peserta ya. Tapi sebelum memulai materi, mari kita tonton sebentar ya secara singkat profil singkat dari Bapak Dardityo Santoso. Baik, tanpa menunggu waktu yang terlalu lama, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dardityo. Ya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, selamat pagi Pak Marsianus Raga, selamat pagi Pak Lius Risnowanto. Terima kasih sebelumnya sudah diundang ke sini. Senang sekali saya bisa berada antara Bapak-Bapak dan banyak sekali nih Pak partisipannya kalau saya lihat. Melihat dari sini antusiasme kita masih tinggi terhadap sport event management dan juga ternyata nih harapan-harapan kita setelah pandemi untuk tetap melanjutkan event olahraga yang baik dan berkualitas tuh masih tinggi ya Pak ya. Jadi sebelum saya mulai mungkin bisa sharing sedikit kenapa saya akhirnya berkecimpung di bidang atau industri sport event management ini. Dasarnya memang saya dulu suka olahraga dan dulu bercita-cita mau menjadi pemain sepak bola gitu kan. Tapi seiring berjalan ternyata banyak sekali kendalanya untuk jadi ke sana sehingga saya mencoba untuk memperdalam terkait dengan apa sih event olahraga itu, bagaimana menjalankan sebuah event olahraga itu yang bisa menarik dan aman, nyaman sehingga bisa diminati oleh semua pihak, tidak hanya untuk atlet, tapi untuk orang-orang yang senang dengan olahraga atau tadi boleh dibilang menjadi sport tourism atau orang-orang yang suka dengan olahraga dan jalan-jalan. Nah, awalnya saya dulu sering membantu PASI, PB PASI Jakarta untuk membuat event olahraga atletik. Jadi seiring berjalan ke sini saya menjalankan event-event yang cabangnya ke atletik dan endurance event. Jadi begitu banyak event olahraga di Indonesia dan di dunia, tapi saya saya memilih untuk menjadi expertise di salah satu bidang olahraga saja. Dan untuk sesi ini, webinar ini, kita mencoba untuk melihat dari sisi yang memang menjadi keahlian saya. Baik Pak, kalau boleh dibantu dengan presentasi saya. Oke. Tadi melalui presentasi Pak Marsianus dan Pak Lius sudah banyak sekali dan ada kaitannya dengan apa yang akan saya
informasikan di sini. Tapi ada baiknya juga kalau saya mulai dengan apa sih sebuah sport event management, bagaimana mengorganize. Saya lebih ke detail bagaimana organize dan membuat event ini lebih menarik untuk banyak orang, dan tadi mungkin sudah disebutkan juga dengan bagaimana caranya bisa menarik sponsor. Oke. Framework yang saya akan lakukan ini khusus di atletik atau endurance event, tapi pada prinsipnya semua event olahraga, mau itu sepak bola, mau itu voli, mau bola basket, atletik, dan semuanya itu harus dilakukan persiapan yang matang, pengelolaan event yang profesional, peraturan yang jelas, sehingga semua bisa menikmati acara atau event olahraga yang kita siapkan. Sehingga dampak baiknya nanti terhadap ekonomi dan sosial di tempat-tempat sekitar ini bisa berjalan dengan baik. Oke, next. Pertama-tama, dalam menjalankan event olahraga, seperti pertanyaan sebelumnya, seperti pertanyaan biasanya, ada what, why, dan who. Kita mau menjalankan event olahraga apa? Apa yang akan kita jalankan? Terus udah gitu, kenapa kita harus menjalankan atau membuat event olahraga ini? Siapa pesertanya? Siapa penontonnya? Siapa yang terlibat di dalamnya? Ini awal mula dari kita membuat sebuah event olahraga yang baik. Kita jelas dulu apa yang akan kita buat, kenapa kita buat, siapa yang terlibat di dalamnya. Lalu kita tentukan kapan waktunya, pelaksanaannya hari apa, kemudian jam berapa mulainya. Kalau lomba lari, maraton, atau triathlon, jam berapa mulai, itu menjadi sebuah kunci dari bagaimana event itu dapat terlaksana dengan baik. Lalu, di mana tempatnya? Bagaimana tempat itu bisa menerima kita melaksanakan event? Misal, kita melaksanakan event di daerah yang sudah terbiasa dengan pariwisata, contohnya Bali. Masyarakat di Bali sangat welcome dengan acara-acara yang kita jalankan. Runtutan acara, kemudian yang terlibat di sana, masyarakatnya, pihak pemerintahnya, semua sudah terbiasa dengan sport event tourism. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang baru? Saya pernah mengerjakan sebuah event di daerah yang benar-benar baru dibuka. Masyarakat belum tahu tentang sport event. Olahraga itu seperti apa belum tahu. Mereka taunya hanya lari aja. Ketika bikin event di sana, apa yang harus kami lakukan? Banyak melakukan edukasi. Edukasi ke masyarakatnya, edukasi ke pemerintahnya, edukasi dengan berbagai pihak yang ada di sana, supaya event ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, next. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Setelah kita tentukan semuanya tadi, ada 3 hal yang menurut kami harus disiapkan, yaitu menyiapkan grand design dari acara tersebut. Kita mau melibatkan siapa dalam acara tersebut? Pelaksana teknis, terutama contoh tadi Pak Lius menyebutkan adanya pihak-pihak seperti PASI kalau memang menjalankan lomba lari, ada FTI kalau triathlon, kalau bola, sepak bola mungkin harus melibatkan PSSI, seperti itu. Lalu bagaimana dengan peraturan-peraturan lombanya? Tadi ada aturan perlombaan, ada aturan permainan. Nah ini juga harus jelas. Peralatan yang digunakan apa? Bagaimana tempat tersebut mengizinkan kita sampai sejauh mana kita melaksanakan eventnya? Produksi seperti apa? Apa saja yang mau dibangun
untuk membuat event ini lebih seru lagi. Tadi Pak Lius sempat menyebutkan kalau event itu lebih seru lagi, lebih bagus lagi, lebih ramai lagi kalau ada yang juga boleh dilewatkan, seperti adanya panggung, adanya sound system, adanya kemasan-kemasan acara yang bagus. Setelah kita menyiapkan, lalu kita menyiapkan konsep bagaimana menjalankan grand design itu menjadi sebuah pelaksanaan yang rapi, yang bagus, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak. Temanya kita perjelas. Lalu kalau sudah dapat venue-nya, sudah dapat tempat acaranya, alur di tempat itu seperti apa? Parkirnya contoh seperti apa? Pesertanya diarahkan kemana dulu? Penontonnya diarahkan kemana? Sehingga semuanya alurnya bisa nyaman. Dan semua bisa menikmati apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Peserta lomba lari misalnya, pagi-pagi bisa mudah parkir mobil, bisa mudah menuju race village, kemudian penonton juga tahu di mana posisinya untuk menonton teman-temannya, memberikan support kepada yang lain. Gitu. Kemudian ada desain visual. Desain visual ini sangat penting karena kita adalah manusia, makhluk sosial, makhluk visual. Apalagi sekarang semuanya digital. Jadi bagaimana kita menginformasikan, mempromosikan event kita secara visual. Grafis-grafis sangat penting. Terkait dengan itu, bagaimana dengan promosinya? Apa saja kanal-kanal promosi yang akan digunakan? Lanjut lagi, siapa yang akan membantu kita mengerjakan event ini? Human Resources event-nya. Oke, lanjut dengan timeline. Setelah itu kita membuat timeline masing-masing dari berbagai divisi itu harus jelas dan deadline kerjanya juga harus tepat. Kenapa? Ketika kita mengerjakan event, kita hanya punya sekian waktu yang memang harus kita jalankan. Karena di luar waktu itu eventnya bisa kelewat. Nah, ini yang memang menjadi trik khusus bagi setiap pelaksana event organizer untuk bisa mengatur waktu. Karena waktu ini hanya satu kali dijalankan. Baik, berikutnya. Setelah kita siap dengan semua konsep yang ada, orang yang sudah tersedia, SDM yang siap, kita mulai mengorganize. Apa yang harus kita lakukan dengan mengorganize dan mengontrol ini? Organizing kuncinya ada di koordinasi. Koordinasi dari masing-masing bagian pelaksana tugas di tiap event, di tugas masing-masing bagian struktur event kita. Kemudian dari masing-masing tugas itu harus ada yang kontrol. Biasanya kejadian dengan teman-teman lapangan lupa untuk mengkontrol anak buahnya atau krunya sampai sejauh mana mereka bekerja. Itulah yang kadang-kadang terjadi miss di teman-teman ketika melaksanakan sebuah event. Job desk-nya ada yang bertumpuk-tumpuk, kemudian lupa mengingatkan atau lupa menagih pekerjaan dari kru, pekerjaan dari tim di bawahnya. Berikutnya, setelah semuanya jadi, produksi jadi, setelah diatur, sebelum kita lakukan event, di situ ada yang namanya quality control. Quality control ini yang kadang-kadang juga miss. Miss-nya di mana kita kadang terlalu sibuk sudah memikirkan untuk event selanjutnya atau acaranya seperti apa, sehingga contoh kita melupakan simpel aja, misalnya warna dari sponsor kita, warnanya meleset di backdrop,
atau mudah misalnya kaosnya warnanya berubah, itu bisa bahaya. Karena ini kaitannya tadi ada pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan sponsor? Nah, ini salah satu bagaimana kita mempertahankan sponsor yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai mereka kecewa. Itu sebabnya kenapa quality control salah satunya dari sisi produksi tadi itu harus dijaga. Berikutnya adalah quality control terhadap pelaksanaan event itu sendiri. Setelah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, harus jelas bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Kadang-kadang juga tim kita sering lupa. Atau karena sudah lelah, di hari hanya blank. Wah, saya lupa harus ngerjain apa. Oh, ternyata ini. Jadi ada 1 atau 2 orang yang memang tugasnya terus memberikan pengarahan, mengingatkan, dan menginformasikan terhadap sesuatu yang baru. Karena event olahraga itu banyak sekali update terbaru terjadi di lapangan. Apa yang sudah disiapkan di kantor, apa yang sudah disiapkan di atas meja bisa berubah di lapangan. Sehingga ini hal yang sangat unik dalam mengerjakan event olahraga. Makanya harus dikontrol dengan baik. Next. Bagaimana dengan SDM? Biasanya kami melaksanakan setiap pekerjaan membagi dulu 2 bagian SDM. Yang pertama technical committee dan non-technical committee. Technical committee pastinya panitia yang memiliki lingkup kerja dengan teknis lomba. Kalau lomba lari, kita siapkan dulu siapa saja yang terlibat untuk mengurusi event larinya atau pertandingannya atau perlombaannya. Nanti dijelaskan lagi di sesi berikutnya, di slide berikutnya, struktur di situ sudah ada. Kemudian non-technical committee. Panitia acaranya siapa? Akan membuat acara seperti apa? Panggungnya seperti apa? Lalu bagaimana mensinkronis waktu ketika loading yang terkait dengan acara dan pertandingan atau perlombaan. Dari mana SDM yang kita dapatkan ini berasal? Pertama, kita punya memang organik atau karyawan tetap di DND Sport. Lalu setelah kita mendapatkan konsep, membuat konsepnya dengan baik, kita perlu tenaga pelaksana. Kami biasanya meng-hire atau menyewa tenaga-tenaga freelance yang memang sudah memiliki keahlian khusus terkait dengan apa yang kami butuhkan. Di hari H, bagaimana dengan kebutuhan panitia lapangan? Karena biasanya event olahraga itu yang kami lakukan, jumlah peserta lomba seperti maraton atau triathlon itu sangat berbanding lurus dengan jumlah panitia. Semakin banyak pesertanya, panitia dibutuhkan juga semakin banyak. Sehingga kami mencoba bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Seperti di Bali, kami melakukan kerjasama dengan SMP, SMA, dan juga kuliah, teman-teman kuliah, universitas, untuk menjadi volunteer. Di jalan, ada yang tugasnya sebagai marshal, ada yang tugasnya sebagai pemberi air, ada juga yang memang tugasnya sebagai pemberi semangat, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, next slide. Nah, ini yang tadi penjelasan dari atas. Mungkin singkatnya, dari project officer sebuah event, kita bagi 2, ada event director, ada juga race director. Race director lebih kaitannya ke perlombaannya atau pertandingannya. Event director lebih ke acara pendukungnya, sehingga kedua bagian ini harus kompak, harus berkoordinasi terus untuk membuat sebuah acara yang bisa bagus, bisa seru, bisa menarik, bisa
membuat eventnya memorable, terus dikunjungi orang tiap tahunnya, dan selalu berkembang. Event olahraga yang baik itu tidak hanya dibuat satu kali, tapi dia harus dibuat berkali-kali atau dibuat secara gradually tiap tahun, misalnya untuk membuat minat orang semakin lama semakin banyak, baik itu sebagai peserta ataupun sebagai penonton. Sehingga nanti penggabungan dari dua bagian ini itu bisa membuat event olahraga yang selalu ditunggu tiap tahunnya. Next. Nah, semakin ke sini event olahraga pesertanya semakin banyak, penontonnya juga semakin banyak, sehingga semua tidak bisa lagi dilakukan secara manual, semuanya harus dilakukan dengan otomatis, harus mempermudah pekerjaan panitia dan juga peserta. Sehingga dari DND sekarang membuat sebuah sistem online registration. Pendaftaran tidak perlu membuka di cabang-cabang tempat olahraga, tapi semua bisa dilakukan secara online. Ini salah satu yang kita lakukan demi menunjang event olahraga yang profesional, yang aman, yang nyaman, dan bisa menjangkau orang lebih luas dan lebih banyak lagi. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, bagi teman-teman yang biasa ikut event lomba lari, pastinya tidak asing lagi dengan kata-kata pembagian respect atau respect collection. Jadi sebelum lomba lari biasanya mendapatkan paket lah seperti baju, nomor dada, dan juga paket-paket dari sponsor lainnya. Nah, di sini kita membuat sebuah sistem respect collection yang membuat orang-orang mudah dan antrinya tidak terlalu lama. Kalau kita lihat di sini, saya memiliki event lomba lari di Jakarta yang jumlah pesertanya sampai 15.000 orang. Di situ sangat tidak mungkin kalau semuanya dilakukan secara manual. Jadi harus kita lakukan secara automatically dan bisa cepat. Kurang lebih kita hanya terbatas di 3 hari untuk melakukan respect collection untuk 15.000 peserta. Jadi harus semuanya dilakukan systematically. Lanjut. Nah, bagaimana dengan di perlombaannya sendiri? Apa teknologi yang kita pakai di sini? Untuk di dalam perlombaannya, untuk mengukur rute misalnya, kita menggunakan perangkat GPS. GPS yang ada sekarang, ada jam GPS, ada alatnya GPS sendiri untuk mengukur rute, kilometernya, berapa yang dibutuhkan, terus bagaimana dengan naik turunnya rute, seperti apa, itu sekarang kita gunakan. Ada beberapa alat-alat yang memang cukup canggih, cukup bagus, bisa menunjang kita semua bekerja lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Ada Google Map, kemudian ini yang kadang-kadang teman-teman lupakan, kita selalu menggunakan alat walkie-talkie atau sekarang bisa handphone, WhatsApp, digunakan selama koordinasi lapangan. Karena kalau kita melaksanakan event olahraga sifatnya endurance event, berarti ada jarak yang harus kita lawan bahasanya, sehingga tidak mudah, kita harus koordinasi dengan alat-alat tersebut. Bagaimana kita bisa mengontrol pelari? Bagaimana kita bisa mengontrol peserta-peserta yang ada di jalan kalau kita tidak memiliki alat-alat penunjang untuk mengkontrol panitia dan juga peserta lomba kita. Kemudian kita punya kamera yang memang kita tempatkan khusus
terutama ini nanti akan membantu teman-teman penjurian. Karena tadi kalau dengar dari Pak Marsianus, ada nggak orang-orang curang? Ada saja pasti. Di dalam lomba e-sport atau sport, ada aja orang yang berpotensi untuk melakukan kecurangan. Sehingga kami memiliki kamera digital, ada foto di situ, ada video, kemudian nanti setelah ini mungkin kita akan menyebutkan ada yang namanya timing system untuk memverifikasi dia curang atau tidak, dia menang atau tidak. Next. Ya, ini adalah timing system yang kita gunakan selalu dalam acara-acara maraton atau triathlon. Jadi semua peserta akan mendapatkan chip. Kalau dulu lomba lari mungkin hanya mendapatkan nomor dada atau bib, sekarang semuanya mendapatkan chip. Nah, chip ini nanti akan dihitung. Chip ini bisa menjadi bukti kalau pelari ini benar atau tidak berlari di rutenya. Dia akan ketahuan curang atau tidak. Dan dia benar lari sepanjang 5 kilo, 10 kilo, 21, atau full maraton. Kita memiliki teknologi ini gunanya untuk mencatat waktu dengan akurat dan untuk mempermudah menentukan siapa pemenangnya. Menggunakan teknologi ini juga bisa mungkin bagi teman-teman yang tidak mengejar juara atau tahu tidak akan juara, terutama bagi pelari-pelari teman-teman komunitas lari, tapi mereka butuh catatan waktu terbaik. Misal di event A, dia catatan waktu 5 kilonya 30 menit. Dia pengen banget untuk mempertajam catatan waktunya. Sehingga dia ikut lagi di event, dia harus latihan, dia ikut lagi di event B, sehingga di event B nanti keluar catatan waktunya menjadi lebih cepat, menjadi 28 menit misalnya. Nah, inilah gunanya timing system teknologi yang kita pakai, sehingga bisa mencatat hampir 10.000 atau bahkan lebih dari 60.000 peserta dalam waktu bersamaan. Next. Kemudian kita memiliki juga live tracking teknologi. Ini lebih untuk penonton. Jadi tidak hanya atletnya saja atau teman-teman yang lari aja yang menikmati acara ini, tapi juga penonton di rumah atau supporter atau keluarga bisa juga mengetahui atau bisa melihat sampai di mana teman kita berlari. Sudah berapa kilometer sih mereka lari, terus di mana mereka bisa, bagaimana kecepatannya. Kita bisa track semuanya dengan live tracking teknologi ini. Next. Nah, penggunaan media digital. Sekarang semuanya sudah digital untuk melakukan promosi. Kalau kita lihat di sini, saya membuat ada 2 bagian, yaitu melakukan media promosi. Sekarang itu biaya promosinya lebih ekonomis karena sekarang sudah tersedia sosial media yang bisa kita jangkau secara langsung. Kemudian dengan keahlian kita, dengan pengetahuan kita bisa membuat promosi ini jangkauannya lebih luas lagi dan tidak perlu dilakukan oleh pihak ketiga. Jika memang dari pihak event organizer memiliki bagian atau divisi yang untuk promosi, bisa dilakukan sendiri. Dan yang paling penting sekarang adalah fast response. Kalau misalnya ada sesuatu kendala dalam contoh pendaftaran, peserta bisa langsung menanyakan ke panitia, bagaimana caranya mendaftar? Ini kenapa tidak bisa, saya harus bagaimana, dan lain sebagainya. Dan kita dari panitia harus segera juga melakukan respon yang baik, supaya masalah itu cepat terselesaikan, dan ketika ada kendala, mereka tidak memviralkan sesuatu yang tidak baik terhadap acara ini.
Kalau acara ini gampang diikuti, maka akan banyak sekali peserta terlibat di acara yang kita sudah siapkan. Tapi ada tantangannya, admin sosial media atau media digital ini itu harus memiliki pengetahuan yang sangat-sangat luas dan harus memiliki kemampuan bahasa yang baik. Karena ya kita tahu netizen seperti apa. Netizen ini harus kita kelola dengan sedemikian mungkin. Jangan sampai membuat acara yang bagus yang sudah kita siapkan itu berbalik beritanya menjadi hal yang kurang menyenangkan. Seperti pisau bermata dua memang untuk sosial media ini atau digital media ini. Dan pastinya harus kreatif. Saya yakin kita selama pandemi ini juga terus kreatif. Saya lihat teman-teman membuat event-event olahraga online yang sangat-sangat kreatif. Itu sangat bagus dan saya juga beberapa kali ikut dengan event-event yang ada, sehingga konten dari event ini harus baik. Dan bagaimana kita memanfaatkan database? Database yang kita miliki atau setiap event organizer harus memiliki database. Siapa saja peserta yang sudah mengikuti acara kita. Sehingga biasanya kalau peserta-peserta yang puas dengan acara kita, ketika kita menginformasikan melalui email blast, misalnya, mereka akan cepat sekali respon dan mereka akan ikut acara kita. Next. Baik. Sepertinya ini slide terakhir dari saya terkait dengan peluang sport event setelah COVID-19. Tadi Pak Lius sudah menjelaskan banyak sekali, saya hanya menambahkan mungkin atau melengkapi kondisi yang ada sekarang. Teman-teman juga sudah mulai olahraga, saya juga ikut olahraga di luar sana, sehingga sebenarnya kita ini semua lagi kangen-kangennya untuk melakukan olahraga bersama-sama, nonton bareng, bahkan juga ya main sepeda bareng, lari bareng. Itu sudah terlalu lama kita berdiam di rumah, sehingga mulai keluar berani berlari di tempat umum, walaupun tetap harus jaga jarak. Kemudian gimana dengan kemungkinan eventnya, seru atau enggak? Baik, selama ini lagi tidak seru kalau dari sisi kami melihat event olahraga selama pandemi karena semuanya online sedikit mengurangi keseruan dari yang sifatnya on ground atau offline. Tapi memang ada yang mencoba untuk membuat secara online. Nah, untungnya basis event endurance ini, peserta lari, peserta triathlon, peserta duathlon, sudah terbentuk sebelum pandemi. Jadi, kalau pandemi ini sudah selesai, cepat selesainya, kita akan cepat bangkit lagi, karena kita semua memang sudah ingin melakukan event olahraga bersama-sama. Terutama di kota-kota besar, olahraga-olahraga yang ada sekarang itu sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan kita masing-masing. Begitu, Pak Marsianus, saya rasa terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman apa yang saya share di sini, dan terima kasih.